Guys, mari kita berburu saham ya untuk 2021 ini. Ada 3 saham farmasi yang harus dijadikan stock pick, yaitu Kimia Farma, Bio Farma, dan IRA. Kimia Farma KF, Bio Farma Inaf, kita bahas KF dulu. Kenapa milih KF? Kita tahu KF Inaf itu saham gorengan ya, naiknya sangat cepat, turunnya sangat cepat. Tetapi poin intinya itu adalah Erick Thohir sudah menunjuk, pemerintah sudah menunjuk Bio Farma Inaf yang bertanggung jawab untuk distribusi vaksin seluruh Indonesia. Kebutuhan vaksin Indonesia itu 200 juta penduduk dikalikan 2 saja, 2 kali vaksin, itu 400 juta vaksin. Yang masuk dari Sinovac belum sampai 30 juta, jadi perjalanan masih sangat panjang. Kemungkinan sampai tahun 2022 pun belum tentu selesai dengan baik distribusi vaksin ke seluruh Indonesia. Langsung kita bahas ya secara teknikal saham KF ini. Kalau membahas teknikal jangan dicampurkan ke laporan keuangan. Kita tahu laporan keuangan KF dan Indap itu hancur-hancuran semuanya. Tapi harga sudah dibuktikan di goreng bandar dari 500 sampai 7.000. Ngiler tidak guys, 500 sampai 7.000. Aku pegang cukup lama di 1.800 dan akhirnya aku jual di daerah sekitar 5 ribuan. Sekarang kita bahas, kita bertempur di medan peperangan untuk tahun 2021. Kita bahas dulu saham KF ya. Kita lihat KF banyak membentuk gap-gap penurunan. Gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, gap 5, gap 6. Kenapa gap ini penting? Gap itu selalu ditutup guys. Tapi kita tidak tahu kapan ya. Bisa 1 hari, bisa seminggu, bisa 1 bulan. Kalau 1 hari arahnya 25%, maka kita hitung aja. Ini penurunan gapnya KF. Puncaknya di sini, 7.500. Ini adalah Fibonacci 100%. Sekarang KF sudah turun sampai Fibonacci 40 di sini guys. Bayangkan, dalam 2 minggu KF ini sudah turun sebanyak 60%. Jadi jangan heran nanti kalau saham KF digoreng bandar, 1 hari arah 25%, 60% itu bisa balik hanya dalam waktu 3 hari saja. Itu logik, itu kenyataan yang tidak bisa kita hilangkan ya guys. Lalu kita lihat lagi guys, kita mundur ke 2015. Aku mundurkan catnya 5 tahun ke belakang. Kalian bisa lihat di sini. Nanti di video ada yang kepotong, mohon maaf. Karena aku bikinnya tidak secantik yang lain. Aku bikin apa adanya, aku gaptek. Kita lihat di sini guys. Di kotak yang aku kotakin ini adalah harga sideways KF dari tahun 2016. Yaitu berkisar 2.200 sampai dengan 3.200. Di sini aku sudah cek, KF itu kalau ada utang gap dia pasti tutup. Oke, itu yang penting. KF punya utang gap, terbuka selalu ditutup. Kita balik lagi ke tahun 2020. Kita indikator MACD. MACD di sini, maaf ya guys, mungkin nanti di video kepotong. Di sini itu udah hampir minus 250 guys. Jadi sudah lumayan bottom, bukan lumayan lagi, itu sudah hampir terdampar di dasar lautan guys. Kita lihat lagi relative strength index-nya tidak hancur-hancuran. Kenapa? Karena ARB-nya 7%. Itulah biang kerok dari ARB 7%. Kalau mungkin ARB 25% ini udah mentok sampai bawah guys. Jadi masih tertahan ya. Kita perhatikan di atas, stokastik guys. Stokastik ini penting untuk menandakan apabila saham itu sudah overbought atau oversold. Kita bisa lihat di sini, maaf video kepotong, tapi ini adalah indikator stokastik. Ini sudah menyentuh bottom, itu adalah sudah oversold, sudah terlalu sangat dijual. Lalu bagaimana besok kita memasuki medan peperangan mulai minggu depan, walaupun market global sangat buruk, kita punya poin ini adalah saham gorengan. Pemerintah punya saham gorengan guys, namanya Kimia Farma Inaf. Ada Asabri di belakangnya. Kadang-kadang ISG merah, dia hijau sendiri saham farmasi ini. Jangan lupakan itu. Kita perhatikan support harga ini di support. Aku tulis penting 2.800, kenapa? Karena ini aku buatkan exponential moving average, atau dikenal kalian moving average.
200. Beda EMA dan EMA 200 hanya beda sedikit. Moving average 200 ini biasanya kalau saham dalam kenaikan di atas EMA 200 itu sudah stabil guys. Tapi dalam hal ini adalah penurunan selama 2 minggu berturut-turut dan akan menyentuh MA 200-nya. Apa kita lihat minggu depan, harga penutupan KF di 3.120. Ini cermati support harga 2.800. Jika mantul dari 2.800, maka kita sudah bisa mulai trading guys. Ingat ya guys, trading dulu. Bukan jadi investasi, bukan harga semua cash kita. Hanya trading, kita bagi berapa persen saja. Intinya adalah trading karena masih di angka 2.800, masih tertinggi. Karena dia naik dari harga 500 ke 2.800, ini jangan kalian investasi di harga 2.800, kenapa? Kalian namanya bunuh diri. Apabila mantul, kita ikuti saja. Kalau misalnya dia naik terus, menutup gap-gap ini, kita bisa average up, tambah dikit-dikit, atur manajemen masing-masing. Tetapi jika besok, minggu depan, mulai Februari nanti, harga saham KF ini turun dari 2.800, support lemahnya itu di 2.200. Kenapa lemah guys? Karena hanya dicoba sekali, lalu candle-nya naik ke atas. Ini adalah kurun waktu ketika akhir 2020, ketika berita vaksin mulai masuk ke Indonesia dari pembelian dari Sinovac, maka itu harga langsung digoreng terus. Apabila menyentuh 2.200 ini, penurunan KF itu sudah sangat luar biasa gila. Di puncak 100% Fibonacci 7.500. Jika dia turun ke sini, ke Fibonya yang ke 30% ini, 23,60%, berarti KF sudah turun sebanyak 70%. Tentu di sini sangat menarik ya guys. 2.800 saja kalau mantul kita berani trading, apalagi 2.200. Tetap ini masih kukategorikan lemah karena hanya dicoba sekali saja kekuatannya, langsung dia terbang. 2.200 ini masih dalam konteks trading dan 2.800, 2.200 ya guys. Jika harga masih turun lagi, bandar masih gila lagi membanting harga, maka ada gap yang harus ditutup yaitu di 1685. Aku tulis serius center point. Kenapa? Karena aku di harga segini, aku harus sudah punya saham KF. Walaupun sedikit, aku harus punya guys, karena masih banyaknya cuan-cuan yang belum ketutup. Itu satu. Kenapa aku bikin harga 2.800 ini, cermati support, mari kita pindah ke gambar berikutnya. Di sini terlihat guys, aktif Sumeri, broker Sumeri, ini adalah daftar pembelian broker dan daftar penjualan broker. Aku mundurkan setahun ke bulan Oktober sampai penutupan kemarin tanggal 30. Kita lihat di sini bandar pada nyangkut guys. Hanya ada satu bandar yang tidak nyangkut yaitu RB. Dia beli di kisaran rata-rata 1.300 dengan sebanyak 13 miliar 100.000 lot. Jadi minggu depan kalau si RB ini mulai jualan, ya kira-kira perlu dua kali ARB ya untuk menghabiskan semua barangnya. Kita bisa lihat semua rata-rata broker ini nyangkutnya di 3.000, 3.000, 3.500, 2.900, bahkan ada yang nyangkut di harga 4.800. Kita tidak perlu ya ini dirubah menjadi foreign atau apa ya, tidak terlalu penting ya guys, karena foreign hanya menguasai market IHSG itu sebanyak 20% saja, sisanya adalah para retail dan bandar lokal. Jadi melihat broker-broker yang nyangkut ini di harga 3.000, tentunya aku menetapkan support 2.800 ini penting. Bandar tidak mungkin mau rugi terus ya guys, karena bila harga dibanting sampai 2.200, mau tidak mau mereka harus average down. Kalau nggak, selisih ruginya akan semakin jauh. Oke, kita sudah bahas ya ini saham pemburuan KF. Nanti aku akan bahas lagi saham INAF, saham IRA, dan beberapa saham pemburuan untuk tahun 2021.